Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Weni. Kali ini kita akan membahas tentang BEP. BEP itu singkatan dari Break Even Point. Nah, BEP itu apa? BEP itu artinya sebuah perusahaan yang mendirikan usahanya, tentu dia ingin mengetahui pada saat kapan perusahaannya itu tidak mengalami untung dan juga tidak mengalami kerugian. Jadi nanti materi yang kita kupas yaitu tentang apa itu BEP, tujuan, manfaat, rumus, dan contoh soal. Oke. Nah, BEP adalah sebuah kondisi di mana jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk biaya produksi sama dengan jumlah pendapatan yang diterima dari hasil penjualan. Akibatnya perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. Nah, dalam akuntansi BEP disebut dengan titik impas. Ya, seringkali BEP ini oleh suatu perusahaan menjadi acuan bagi para investor untuk menginvestasikan uangnya. Ya, jadi ini ya BEP titiknya ada di sini. Ini titik impas atau BEP, perusahaan tidak untung juga tidak rugi. Nah, kalau yang daerah sini adalah daerah keuntungannya, sedangkan daerah sini adalah daerah kerugian gitu. Nah, sekarang tujuan BEP. Yang pertama, mengetahui nilai BEP. Jadi membantu pengusaha dalam menentukan volume kapasitas produksi yang tersisa setelah tercapai BEP. Jadi dengan adanya BEP, maka perusahaan bisa menentukan langkah efisiensi kerja yang bisa dilakukan. Nilai BEP juga membantu pengusaha untuk mengetahui perubahan nilai laba jika terjadi perubahan harga produknya. Nah, karena BEP berfungsi untuk mengetahui perubahan laba, maka BEP juga bisa menentukan kerugian yang terjadi. Gitu. Nah, sekarang manfaat BEP itu apa? Yaitu untuk menentukan kebijakan pada periode berikutnya. Nah, pembentukan BEP itu terdiri dari unsur FC atau fixed cost atau biaya tetap, lalu VC atau variable cost, jadi biaya variabel yang mana besarnya variable cost atau total variable cost tergantung dari besar kecilnya atau banyak sedikitnya unit yang diproduk atau yang diproduksi. P di sini adalah price atau harga jual, R adalah revenue atau penerimaan. Oke. Rumus BEP ya. Rumus BEP unit itu FC atau fixed cost atau biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurangi biaya variabel per unit atau Q per unit. Begitu. Sekarang kita untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Pak Budi memiliki usaha membuat topeng. Data biaya dari biaya produksi 280 juta, harga jual per unit Rp200.000 dan diproduksi sebanyak 16.000 unit. Nah, hitung BEP usaha topeng Pak Budi. Nah, jawabannya seperti apa? Ini ya, ini contoh soal 1. Ini jawabannya ini. BEP produksinya atau ini ya FC per P kali 1 unit, jadi 280 juta dibagi 200.000, kan tadi harga jualnya 200.000 ya, kali 1 unit ketemunya 1.400 unit. Sedangkan BEP harganya yaitu FC per P ya. Maaf, ini per Q maksudnya, per Q ya. Jadi 280 juta dibagi 16.000 ketemunya 175.000. Jadi usaha topeng Pak Budi mengalami BEP pada saat harga jual 175.000 dengan kuantitas produksi sebanyak 1.400 unit. Begitu. Nah, sekarang contoh soal yang kedua.
Ibu Dewi adalah pemilik perusahaan air dalam kemasan, menjual air dalam botol dengan biaya tetap yang terdiri dari properti, pajak, sewa, gedung, gaji eksekutif ya, sebesar 100 juta rupiah. Variabel cost-nya sebesar 2.000 per unit, dijual dengan harga 12.000 per unit. Hitung BEP perusahaan air dalam kemasan milik Ibu Dewi dan berapa total penerimaan Ibu Dewi ya. Jawabannya BEP-nya sama dengan FC per payment PC, berarti 100 juta dibagi 12.000 min 2.000 sama aja 100 juta dibagi 10.000 ketemunya 10.000 unit ya. Jadi penerimaan atau R atau revenue dari Ibu Dewi, perusahaan Ibu Dewi sama dengan 10.000 kali 12.000 rupiah, yaitu 120 juta. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.